Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan dari Brigpol Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat siang pemirsa. Untuk menemani istirahat siang Anda, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di JPO Kuningan. Situasi arus lalu lintas dari arah Mampang yang akan menuju ke Menteng saat ini terpantau ramai, kondusif, lancar. Kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Namun perlu diantisipasi akan pertemuan arus kendaraan dari kendaraan yang keluar gerbang tol Kuningan dan juga antisipasi akan antrian kendaraan di traffic light Kuningan. Selanjutnya di tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi saat ini terpantau lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, dari arah Semanggi akan menuju ke Cawang, lalu lintas juga terpantau lancar. Selanjutnya pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Lalu lintas di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang saat ini terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 60 km per jam. Begitupun pada tol dalam kota Jakarta saat ini lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke Cawang atau dari arah bawah yang akan menuju ke atas terpantau lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi. Kecepatan kendaraan dapat ditempuh dengan kecepatan normal. Walaupun lalu lintas lancar, kami himbau bagi para pengendara untuk selalu menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan kita bersama. Dan yang ketiga pemirsa, kita akan lihat lalu lintas di kawasan Simpang Cempaka Putih atau Coca-Cola Jakarta Timur. Kondisi lalu lintas dari Cempaka Putih yang akan menuju ke Pulau Gadung, Tanjung Priuk, ataupun Cawang saat ini terpantau lancar. Terlihat terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menjelang traffic light dan antrian di traffic light kurang lebih hanya 50 hingga 100 meter ke belakang. Dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan normal. Sementara itu dari arah sebaliknya yaitu dari Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang yang akan menuju ke Cempaka Putih, siang hari ini lalu lintas juga terpantau kondusif lancar. Kendaraan yang melintas di kawasan Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur pada siang hari ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Tetap perhatikan marka jalan yang berlaku serta rambu-rambu lalu lintas yang berlaku demi kelancaran arus lalu lintas. Dan yang terakhir pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Pospol Simpang Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari tol Cileunyi yang akan menuju ke Cibiru atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kanan atas yang akan menuju ke kanan bawah saat ini terpantau cukup lengang. Dan juga dari arah Garut atau Tasikmalaya yang akan menuju ke tol Cileunyi juga terpantau lancar. Selanjutnya dari Jatinangor yang akan menuju ke tol Cileunyi, lalu lintas juga terpantau lancar. Kecepatan kendaraan dapat Anda tempuh dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Antisipasi akan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya yang menyebabkan sesekali adanya perlambatan kecepatan kendaraan pada kawasan ini. Dan pemirsa, dapat kami informasikan juga terkait operasi Patuh 2025 yang dimulai dari tanggal 14 hingga 27 Juli 2025. Dan pada operasi Patuh kali ini akan diprioritaskan pelanggaran yaitu berkendara melawan arus, kemudian melebihi batas kecepatan, tidak menggunakan helm yang berstandar nasional Indonesia, kemudian menggunakan handphone saat berkendara, selanjutnya
pelanggaran mengemudi di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, dan juga mengemudi dalam pengaruh alkohol. Kami harap para pengendara untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan juga peraturan lalu lintas yang berlaku demi keselamatan diri Anda sendiri dan juga pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan, semoga bermanfaat dan selamat kembali beraktivitas. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Polsek Asem Bagus Polres Situbondo melakukan sosialisasi stop bullying dan pencegahan kekerasan pada anak di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum, Bantal, Asem Bagus, Situbondo, Jawa Timur. Dalam rangka menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak, Polsek Asem Bagus Polres Situbondo melalui unit Binmas Bribka Herik Susanto menggelar kegiatan sosialisasi stop bullying dan pencegahan kekerasan pada anak kepada siswa-siswi baru MI Miftahul Ulum Bantal, Kecamatan Asem Bagus, Kabupaten Situbondo pada Senin 15 Juli 2025. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian masa ta'aruf siswa madrasah tahun ajaran 2025-2026 yang dilaksanakan di Masjid Jami Al-Muhlisin, Dusun Utara, Desa Bantal. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Madrasah yang menyampaikan apresiasi atas inisiatif Polsek Asem Bagus dalam memberikan edukasi hukum sejak dini kepada siswa. Dalam paparannya, personel Polsek Asem Bagus Brigpol Bayu Marti Landa Rahman menyampaikan materi seputar pentingnya mencegah tindakan perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Brigpol Bayu mengajak para siswa untuk saling menghormati, menghindari kekerasan verbal maupun fisik, serta tidak takut melaporkan jika menjadi korban atau menyaksikan aksi perundungan. Sementara itu, Bribka Herik Susanto menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kenakalan remaja yang kerap terjadi di lingkungan sekolah serta upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Bribka Herik menekankan pentingnya peran serta guru, orang tua, dan lingkungan dalam membentuk karakter dan keamanan anak-anak. Yang kedua, percaya diri yang merosot. Di informasi lainnya, pemirsa, proses pencarian korban insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya belum selesai. Polresta Banyuwangi bersama stakeholder memperpanjang masa pencarian dan memperkuat patroli penyisiran di sepanjang pesisir pantai. Polresta Banyuwangi memperpanjang masa pencarian korban insiden tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, setidaknya hingga 7 hari ke depan. Ini merupakan upaya lanjutan dalam pencarian korban yang masih belum ditemukan. Selain memperkuat patroli, penyisiran intens juga dilakukan di sepanjang pesisir pantai. Patroli melibatkan personel dari seluruh polsek di kawasan pesisir, serta didukung berbagai pihak terkait. Polisi juga aktif berkoordinasi dengan nelayan dan warga di titik-titik strategis sepanjang pesisir. Tujuannya adalah untuk menghimpun informasi serta memaksimalkan fungsi deteksi dini di lapangan. Penyisiran intensif fokus pada area rawan yang dinilai berpotensi menjadi tempat terdamparnya korban atau barang-barang milik penumpang dari insiden KMP Tunu Jaya. Setidaknya total ada sebanyak 17 korban masih dalam pencarian. Sementara itu, selama 12 hari pencarian telah ditemukan 48 korban yang terdiri dari 30 orang selamat dan 18 orang meninggal dunia. Hingga saat ini belum ditemukan korban tambahan. Kapolresta Banyuwangi mengimbau masyarakat untuk berbagi informasi, segera melapor jika menemukan tanda-tanda korban atau barang milik penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Tim Liputan Polri TV. Dan pemirsa, Kepala Operasi Madagoraya Kombes Pol Heni Agus Sunandar melakukan kunjungan ke sejumlah pos keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Poso pada Selasa 15 Juli 2025. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan personel yang bertugas dalam mendukung jalannya operasi Madagoraya tahap 3 tahun 2025. Sekaligus mengecek sarana dan prasarana pos guna menunjang kelancaran tugas pengamanan
dan pelayanan kepada masyarakat. Di setiap pos yang dikunjungi, Kombes Heni Agus Sunander memberikan arahan langsung kepada para personel yang bertugas dan menegaskan pentingnya menjaga kondisi fisik yang prima, meningkatkan kewaspadaan terhadap setiap potensi ancaman, dan selalu mengedepankan pendekatan humanis serta persuasif dalam setiap interaksi dengan masyarakat. Kepala Operasi Madagoraya meningkatkan soal ancaman paham radikal yang masih menjadi perhatian utama di wilayah Poso dan meminta personel untuk tidak lengah terhadap potensi munculnya kembali aktivitas kelompok-kelompok yang berseberangan dengan ideologi Pancasila. Dalam kunjungannya, Kombes Heni juga mengevaluasi kondisi sarana pendukung di setiap pos, seperti alat komunikasi, logistik, dan fasilitas kesehatan. Kelengkapan fasilitas sangat mempengaruhi efektivitas dan kenyamanan anggota dalam melaksanakan tugas di lapangan. Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan semangat dan kesiapsiagaan personel di lapangan tetap terjaga, serta seluruh anggota dapat menjalankan tugas dengan maksimal demi terciptanya Poso yang aman, damai, dan bebas dari ancaman paham radikalisme. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.